Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makroekonomi dari negara Mesir. Kelompok kami yaitu saya sendiri, Arda Ribu Yuda, Esa Dias Yamila, dan Ahmad Okta Firmansyah. Warisan peradaban Mesir kuno yang sangat terkenal yaitu piramid. Piramid yang tersimpan di dalamnya makam para raja adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir. Sebab untuk perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail, bisa dibayangkan piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti 3 Raja Djoser, tingginya 62 meter. Piramid ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan kaya pada masa itu. Mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja tetap utuh bahkan setelah kematiannya. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja dan diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid termegah dan terbesar di peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga mewarisi candi-candi dan lain-lain. Terletak di utara benua Afrika, bangsa Mesir memulai peradabannya dari pinggir sungai. Salah satunya yang terpanjang di dunia, Sungai Nil, melintasi wilayah Mesir. Bahkan, Mesir dikenal sebagai hadiah dari Nil. Karena peran sungai ini sangatlah penting bagi kehidupan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno tinggal di pedesaan dan kota-kota dekat dengan Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno sudah memiliki ibu kota, terdapat bangunan untuk kantor pemerintahan, istana kerajaan, dan candi-candi pemujaan. Dulu, bangunan umumnya terbuat dari bata lumpur, maka banyak yang sudah hilang termakan usia. Tapi kita masih bisa melihat sisa candi dan monumen sebab terbuat dari batu. Mesir adalah negara yang kaya, maka dari itu membuat bangsa lain datang untuk melakukan perdagangan. Pemimpin Mesir kuno kerap mengirim kapal ekspedisi dagang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, pahatan dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan dalam bentuk yang lebih simpel, contohnya kertas. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi, Mesir mencakup semenanjung Sinai atau dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Pound Mesir adalah mata uang yang diakui secara resmi di Mesir. Satu pound dibagi lagi menjadi 100 piaster atau 1000 milimi. Pound Mesir sering disingkat LE, livre Egyptian, dan diperkenalkan pada tahun 1834 menggantikan piaster Mesir sebagai mata uang negara. Namun, piaster terus diedarkan pada 1/10 pound. Mata uang yang digunakan di Mesir dikenal sebagai pound Mesir. Mesir telah menciptakan pasar mata uang yang efisien yang tercermin dalam kurs saat ini. Mata uang telah menunjukkan tanda-tanda penguatan setelah pemulihan negara dari periode perang saudara dan kerusuhan. Meskipun kesulitan inflasi di negara itu, mata uang Mesir dianggap sebagai mata uang pasar berkembang termurah.
Deretan reformasi ekonomi dan politik yang sensitif di negara itu telah membangkitkan minat terhadap pound Mesir yang mengarah pada kepercayaan investor terhadap negeri itu. Apresiasi pound Mesir datang sebagai berita baik bagi negara karena populasi telah di bawah tekanan. Karena kenaikan harga pangan disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dan langkah-langkah penghematan. Ekonomi Mesir sangat tergantung pada pertanian, media ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan pariwisata. Terdapat pula lebih dari 3 juta orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Penyelesaian bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970 dan resultan Danau Nasser telah menghasilkan tempat yang dihormati sepanjang masa dari Sungai Nil dalam pertanian dan ekologi negara Mesir. Sebuah populasi yang berkembang pesat, lahan pertanian terbatas, dan semua ketergantungan pada Sungai Nil terus membebani sumber daya dan menekankan ekonomi. Berikut adalah sektor perekonomian di negara Mesir. Yang pertama, pertanian. Produk pertanian Mesir adalah kapas, tebu, padi, jagung, gandum, gula, kurma, dan minyak zaitun. Yang kedua, peternakan. Sektor peternakan banyak diusahakan oleh penduduk nomaden yang berdiam di daerah gurun. Ternak yang dipelihara adalah jenis ternak besar yaitu domba, biri-biri, dan unta. Yang ketiga adalah pertambangan. Sektor pertambangan juga mendukung perekonomian Mesir. Pertambangan di Mesir yang telah berkembang antara lain adalah minyak bumi, fosfat, biji besi, dan mangan. Yang keempat, perindustrian. Industri utama negara Mesir adalah tekstil. Saat ini, Mesir sedang mengembangkan industri tekstil dengan bahan-bahan katun, wol, dan rayon. Industri lainnya adalah pupuk, semen, industri besi, bahan kimia, dan mobil. Daerah perindustrian negara Mesir terdapat di Iskandaria, Kairo, delta Sungai Nil, dan lepas pantai Sinai. Yang kelima ada perdagangan. Sektor perekonomian negara Mesir juga bergantung pada aktivitas perdagangan. Mesir berusaha meningkatkan volume perdagangannya sehingga defisit perdagangannya dapat diperkecil. Ekspor utama Mesir adalah minyak bumi, kapas, benang, tenun, tekstil, fosfat, dan buah-buahan seperti kurma. Selain itu, negara ini juga mendapatkan pemasukan dari media, pariwisata, dan devisa dari tenaga kerja di luar negeri yang bekerja di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Sejak tahun 2004, Mesir memberlakukan nilai tukar mengambang agar nilai tukar terjaga di angka 6 EGB per 1 USD. Pasca terjadinya krisis politik, kebijakan ini semakin sulit dipertahankan, lantaran dihadapkan pada turunnya pendapatan dalam valuta asing dan aliran modal investasi secara tajam. Perdagangan Mesir mengalami defisit dari 37,1 miliar dolar menjadi 21,7 miliar dolar di tahun 2011. Hal itu juga tidak diimbangi lagi oleh pendapatan dari sektor investasi dan pariwisata yang juga menurun. Diperkirakan, sistem subsidi yang tidak fleksibel yang menjadi penyebab tingginya angka impor hingga membuat perekonomian Mesir defisit. Meskipun terjadi defisit, namun neraca perdagangan jasa tetap positif 5,4 miliar dolar. Meski terus menunjukkan tren penurunan dari 10,3 miliar US dollar pada 2009 atau 2010 dan 7,9 miliar US dollar pada 2010-2011. Adapun yang menyebabkan penurunan tersebut adalah dari sektor pariwisata dan investasi yang tengah menurun. Kemudian terjadilah defisit neraca yang meningkat dari 2,6% dari PDB tahun 2011 menjadi 3,3% dari PDB tahun 2012. Mesir memiliki partner dagang utama yakni negara-negara Uni Eropa. Kerjasama tersebut mampu menghasilkan 11 miliar dolar ekspor Mesir dan Mesir mengimpor lebih banyak, yakni sebesar 19,3 miliar dolar dari Uni Eropa pada tahun 2011-2012. Dari negara-negara Uni Eropa, Italia adalah mitra dagang terbesar Mesir, yakni 20,7% dari nilai ekspor Uni Eropa. Selain dengan negara-negara Uni Eropa, Mesir juga memiliki partner dagang dari negara-negara lainnya, seperti Amerika Serikat sebesar 10%, negara-negara di kawasan Asia sebesar 20%, dan negara-negara Afrika sebesar 2%. Selanjutnya adalah
pasca revolusi di Mesir. Setelah terjadinya revolusi, otoritas baru di Mesir berupaya meningkatkan partisipasi sektor swasta Mesir dalam proyek-proyek infrastruktur di seluruh Afrika dan mendukung inisiatif pelatihan dan capacity building di benua tersebut. Dari sektor investasi, justru mengalami penurunan lantaran larinya modal jangka pendek dan jangka panjang. Neraca negatif terlihat pada investasi portofolio bersih tahun 2011-2012, yakni sebesar 5 miliar dolar. Sedangkan neraca PMA bersih tetap berada di posisi positif, yakni sebesar 2 miliar dolar. Namun, modal keluar naik 2 kali lipat sejak 2 tahun terakhir, yakni sebesar 9,7 miliar dolar. Sedangkan modal masuk lebih besar, yakni 11,8 miliar dolar. Adapun kawasan yang paling banyak berinvestasi di Mesir adalah dari Uni Eropa, yakni sebesar 82% dari total investasi di negeri Firaun tersebut tahun 2011 tahun 2012. Dari sektor swasta menyumbang 62% dari PDB dan mempekerjakan 70% dari total angkatan kerja di Mesir. Padahal sebelum revolusi, Mesir memiliki birokrasi yang sangat membebani korupsi dan kompetisi yang tidak memadai di banyak sektor. Selain itu, kurangnya keterbukaan dan proteksi terhadap segmen pasar membuat terjadinya perombakan besar-besaran dalam perekonomian sebagai salah satu tuntutan dalam revolusi di Mesir. Berdasarkan indeks daya saing global dari World Economic Forum, Mesir berada di posisi ke-107 dari 140 negara pada tahun 2012-2013. Posisi ini turun dari sebelumnya yang berada di urutan ke-81 pada tahun 2010 tahun 2011. Kemudian, berdasarkan laporan Doing Business 2013 dari Bank Dunia menempatkan Mesir di urutan ke-109 dari 183 negara, turun dari posisi 108 pada tahun 2011. Meski begitu, peringkat Mesir naik dari yang awalnya 110 pada tahun 2012. Sebagai tambahan, Mesir berada di urutan ke-111 dari 180 negara dalam hal subindeks pelaksanaan kontrak, urutan ke-145 dalam pembayaran pajak, urutan ke-155 berdasarkan izin konstruksi, dan urutan ke-137 berdasarkan penyelesaian kebangkrutan. Sejak terjadinya revolusi, banyak langkah yang telah diambil guna memperbaiki situasi di Mesir. Ada banyak kasus korupsi yang mulai diselidiki, hingga adanya beberapa dakwah terhadap para pebisnis, mantan pejabat tinggi, dan menteri yang telah dilakukan. Sebagai tambahan, konstitusi baru mengamatkan pembentukan komisi anti korupsi nasional guna memerangi praktik korupsi di negara tersebut. Kesimpulan, itulah dia penjelasan mengenai sistem ekonomi Mesir, salah satu negara di benua Afrika. Sama halnya dengan Indonesia, Mesir juga memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Hanya saja, pengolahan hasil alam yang buruk ditambah maraknya praktik korupsi membuat negara tersebut kesulitan untuk maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.